Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Dani Ardiansyah dengan NIM J1B 02410116. Di kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang praktikum masukan tentang penjelasan analisis curah hujan wilayah, yang tujuannya perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui besar curah hujan rata-rata di suatu wilayah berdasarkan data dari beberapa stasiun pengukuran, agar hasilnya lebih mewakili kondisi sebenarnya dibandingkan hanya menggunakan data satu titik saja. Yang kedua, metode yang digunakan adalah metode rata-rata aritmatika yang rumusnya V per bar sama dengan curah hujan rata-rata wilayah, contohnya milimeter. Terus yang kedua, P1, P2, P3 curah hujan masing-masing stasiun milimeter, dengan terus N jumlah stasiun yang datanya lengkap atau digunakan. Cara penggunaan metode ini cocok digunakan jika stasiun pengukuran tersebar merata dan perbedaan ketinggian antar lokasi tidak terlalu besar, sehingga pengaruh jarak tidak terlalu signifikan. Langsung saja ke contohnya, penjelasannya langkah demi langkah. Yang tanggal 1 Maret 2025, data yang tersedia di stasiun NTB Barat 5,0, stasiun Masbagi 21,8, stasiun Gerung 5,58, jumlah stasiun 3. Dengan perhitungan seperti yang dipakai rumus yang saya jelaskan tadi. Dengan cara menjelaskannya yaitu pada tanggal 1 Maret curah hujan tercatat sebesar 5,0 mm di NTB Barat, 21,8 mm di Masbagi, dan 5,58 mm di Gerung. Dengan metode rata-rata dihitung curah hujan rata-rata wilayah pada hari tersebut adalah 10,79. Artinya secara keseluruhan wilayah menerima curah hujan sebesar itu. Tanggal 3 Maret. Pada tanggal 3 Maret curah hujan rata-rata wilayah lebih tinggi, yaitu 19,21, dipengaruhi oleh curah hujan yang cukup besar tercatat di stasiun NTB Barat dan Masbagi. Kesimpulannya, metode ini sederhana dan mudah dihitung, cocok untuk kita awal. Hasilnya menunjukkan nilai tengah yang mewakili keseluruhan wilayah. Jika diperlukan hasil lebih akurat, memperhitungkan jarak antar titik, bisa dilanjutkan dengan metode lain seperti poligon, station, dan isotermal. Namun untuk analisis dengan metode rata-rata sudah cukup baik. Berikut saya susun perhitungan lengkap dan penjelasan mudah disampaikan untuk semua tanggal. Metode rata-rata aritmatika, rumusnya sudah saya jelaskan dari awal. Dengan keterangan curah hujan rata-rata wilayah P1, P2, P3, curah hujan masing-masing stasiun jumlah stasiun 3, tanggal 2 bulan 3 2025. Laitex P sama dengan 0 tambah 0 tambah
4,01 per 3 sama dengan 4,01 per 3, hasilnya 1,34. Penjelasannya, pada tanggal ini hujan hanya tercatat di Gerung sebesar 4,01 mm, sedangkan dua stasiun lain tidak ada hujan, sehingga rata-rata wilayah menjadi 1,34 mm. Di tanggal 3 bulan 3 2025, P sama dengan 24,5 tambah 29 tambah 4,12 per 3 sama dengan 57,62 per 3 sama dengan 19,21. Ini adalah hari dengan curah hujan tinggi, hujan lebat terjadinya di NTB Barat dan Masbage, sehingga rata-rata wilayah mencapai 19,21. Tanggal 4 juga selanjutnya di tanggal 4 bulan yang sama, tahun yang sama, P 16,7 tambah 0 tambah 8,2 per 3 ya, sama dengan 24,72 per 3, hasilnya 0, mm. Hujan tercatat di 2 titik menghasilkan rata-rata wilayah 88,24 mm. Tanggal 5, P sama dengan 1,5 tambah 0,5 tambah 3 sama dengan 0,19 sama dengan 5,19 per 3 sama dengan 1,73 mm. Curah hujan ringan terukur di 3 lokasi rata-rata menjadi 1,73 mm. Di tanggal 6, P 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 4,83 per 3 sama dengan 4,83 per 3 sama dengan 1,61 mm. Penjelasannya, hujan hanya turun di Gerung rata-rata wilayah 1,61 mm. Tanggal 7, lain teks, P sama dengan 17,2 tambah 0 tambah 10,39 per 3 sama dengan 27,69 per 3 sama dengan 9,20 mm. Penjelasannya, hujan cukup signifikan di NTB Barat dan Gerung rata-rata wilayah 9,20 mm. Tanggal 8, plan P sama dengan 0 tambah 0 tambah 7,5 sama dengan 7,5 per 3, 2,36. Penjelasannya, hujan hanya terjadi di Gerung rata-rata wilayah 2,35. Tanggal 9, 1 tambah 12,1 tambah 6,29 sama dengan 19,39 per 3 sama dengan 6,46. Penjelasannya, hujan distribusi di ketiga lokasi rata-rata wilayah 4,46. Tanggal 10, 0,5 tambah 5,8 tambah 0 per 3, 6,3 per 3 sama dengan 21,10 mm. Hujan tercatat di NTB Barat dan Masbage rata-rata wilayah 2,10 mm. Tanggal 11, P 0 tambah 0 tambah 0 per 3 sama dengan 0,0 mm. Tidak ada hujan yang terukur di ketiga wilayah. Tanggal 12, P sama dengan 4,8 tambah 0 tambah 0 per 3 sama dengan 4,8 per 3 sama dengan 1,60 mm. Sedikit hujan turun di NTB Barat dan rata-rata wilayah 1,60 mm. Kesimpulannya, metode ini bekerja dengan cara menjumlahkan seluruh curah hujan di stasiun lalu dibagi banyak stasiun. Hasilnya memiliki kondisi rata-rata secara keseluruhan, tidak hanya satu titik saja. Baik untuk
Susun perhitungan lengkap di bawah ini. Lanjutan perhitungan yang kedua, metode inverse distance weighting, ide jarak terbaik. Tujuannya hasil lebih akurat karena memperhitungkan jarak stasiun ke titik yang dihitung. Semakin dekat semakin besar pengaruhnya. Rumusnya buat teman-teman tahu. Dengan ZI curah hujan stasiun, DI jarak titik utama, P pangkat biasanya atau sama dengan 1. Contoh tanggal 1 di bulan Maret NTB Barat, ZI nya 5,0 mm, D1 sama dengan 5,62 km pas pagi, Z2 nya 21,8 mm, D2 sama dengan 10,11 km. Gerung Z3 5,58 mm, D3 sama dengan 7,26 km perhitungan. Dengan hasil catatan hasil tulisan tangan 872 mm karena pembulatan perhitungan di tengah proses. Terus nomor 2 RB Barat, Z tambah Z D 5,83 km, Mas Bage 10,11 km, Gerung 7,26 km. Nah, perhitungan dengan hasil pada tanggal ini hanya turun di Gerung karena jarak Gerung lebih dekat dibandingkan Mas Bage, nilainya berpengaruh lebih besar. Hasil di perkiraan curah hujan wilayah adalah 1,323 mm. Nomor 3 tanggal 3 di Barat 24,5 dengan per 5,83. Mas Bage 29,0 per 10,11. Gerung 4,12 per 7,26. Ini adalah hari dengan curah hujan paling tinggi nilai di NTB. Nilai di NTB Barat sangat berpengaruh karena jarak paling dekat hasil akhirnya 18,90 mm, lebih akurat karena memperhitungkan letak lokasi. Tanggal 4 NTB Barat 16,7 per 5,53 km. Mas Bage 0, mm per 10,11 km. Gerung 8,2 mm per 7,26 km. Perhitungan karena NTB Barat letaknya paling dekat, hujan tercatat di sana memberikan pengaruh lebih besar dibandingkan Gerung. Diperolehkan nilai sentimasi 9,83. Selanjutnya di tanggal 5 NTB Barat 1,5 mm, jarak 5,83 km. Mas Bage 0,5 mm
sama dengan jarak 10,11 km. Gerung 3,19 dengan jarak 7,26. Pada hari ini hujan turun ringan di 3 titik karena Gerung lebih dekat dibandingkan Mas Bage. Nilai curah hujan Gerung memberikan pengaruh lebih besar. Hasil estimasi curah hujan wilayah ya adalah 1,87. Tanggal 6 NTB Barat 0, mm per jarak 5,63 km. Mas Bage 0, mm jarak 10,11 km. Gerung 4,83 mm dengan jarak 7,26 km. Tidak ada hujan di 2 titik lainnya. Hanya Gerung tercatat ada hujan karena jaraknya tidak terlalu jauh, maka estimasinya curah hujan rata-rata wilayah terjadi 1,69 mm. Kamu pada tanggal 7 NTB Barat Z1 nya 17,2 mm, D1 5,6 km. Mas Bage 0, mm 10,11 km. Gerung 10,39 per 7,26 km. Pada hari ini curah hujan tercatat di NTB Barat dan Gerung karena NTB Barat layaknya saling dekat, nilainya memberikan pengaruh paling besar. Hasil estimasi curah hujan wilayah adalah 11,28 mm. Pada tanggal 8 NTB 0, mm dengan satuan D nya 5,63 Mas Bage 0, mm dengan dan D nya 10,11 km. Gerung 7,05 mm, D sama dengan 7,26 km. Hanya Gerung yang terdapat ada hujan, sedangkan stasiun lain tidak ada. Karena jarak tidak terlalu jauh, estimasinya curah hujan wilayahnya di 2,49 mm. 9 NTB 1, mm dan jarak 5,63 km. Mas Bage 12,1 mm dengan jarak 10,11 km. Gerung 6,29 mm dan D 7,26 km. Hujan terdistribusi di 3 lokasi. Nilai Mas Bage cukup tinggi, namun pengaruh sedikit berkurang karena jarak paling jauh. Hasil akhirnya estimasi curah hujan di wilayah adalah 5,60 mm. Tanggal 10 NTB Barat 0,5 mm dengan jarak 5,63 km. Mas Bage 5,8 mm dengan jarak 10,11 km. Gerung 0, mm 7,26 km. Pada hari ini hujan tercatat di NTB Barat dan Mas Bage. Nilai di Mas Bage memang lebih tinggi, tapi pengaruh sedikit berkurang karena jarak paling jauh, sehingga estimasi curah hujan wilayah menjadi 1,60 mm. Tanggal 11
NTB Barat 0, mm, Mas Bage 0, mm, Gerong 0, mm. Tidak ada curah hujan yang terukur di ketiga stasiun pengamatan, maka secara keseluruhan wilayah juga tidak menerima hujan, yaitu 0,00 mm. Pada tanggal 12, NTB Barat 4, mm dengan jarak terdekat, Mas Bage 0, mm, Gerong 0, mm. Hanya terjadi hujan ringan di titik terdekat, sehingga pengaruh tersebar di wilayah menjadi estimasi 0,79 mm. Berbeda-beda dulu. Oke, mungkin berbeda-beda dengan rata biasanya menganggapkan semua stasiun sama pentingnya. Metode ini mengikuti kondisi nyata. Lokasi yang berdekatan biasanya memiliki pola hujan yang mirip. Inilah sebabnya hasil lebih akurat dan mewakili kondisi wilayah secara geologis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.